Bab 453, Formula Tidak Lengkap 1. Shen Yanxiao dan teman-temannya meninggalkan ruangan, dan saat mereka berjalan keluar dari divisi herbalis, Yan Yu bertanya dengan ragu, "Kau membiarkan mereka begitu saja?" Entah mengapa, dia masih merasa bahwa bocah kecil itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu ramuan apa yang mereka minum?" "Apa itu?" Yang Yu sangat penasaran untuk mengetahui tentang ramuan yang bahkan Ye Qing tidak dapat identifikasi. Shen Yanxiao tersenyum aneh saat dia berkata dengan suara rendah, "Itu hanya versi yang disempurnakan dari ramuan lambat." Ramuan lambat, lalu mengapa polisi dan Ye Qing tidak bisa menemukan penawarnya? Yang Si menyandarkan lengannya di bahu Yan Yu seperti kucing yang penasaran. "Karena saya menambahkan sesuatu ke dalamnya." "Apa yang kamu tambahkan?" "Sebuah kutukan." Ketiganya benar-benar terdiam. Itulah pertama kalinya mereka mendengar tentang penggunaan kutukan dengan ramuan. "Aku telah memberikan kutukan tunggal pada penawarnya. Kutukan itu akan menyerang meridian mereka saat ramuan lambat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Polisi tidak akan pernah menduga bahwa aku akan menggunakan kutukan itu. Bahkan jika dia tahu penawar untuk ramuan lambat, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Sangguan Xiao dan Luo Fan tidak akan pernah pulih jika aku tidak membatalkan kutukan itu." Sedikit api menari-nari di matanya saat dia menjelaskan. "Sebotol kecil ramuan bisa digunakan sebagai alat jahat di tangannya. Apakah kamu tidak takut Ouyang Huanyu akan menemukanmu?" Qi Xia menyentuh dagunya. Tidak ada seorang pun dari profesi lain yang pernah memilih untuk menjadi seorang dukun. Mereka harus berusaha keras untuk mencapai tingkat tertentu dalam suatu perdagangan, dan jika mereka ingin mempelajari keduanya, mereka tidak akan memiliki cukup energi untuk melakukannya. Pidato santai Shen Yanxiao telah mengejutkan Qi Xia. Saat ini, dia terlibat dalam 3 profesi, dan dia bahkan mencapai tingkat menengah di ketiganya. Sulit untuk mencerna tingkat kemajuannya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menggabungkan kemampuan penyihir dengan ramuan. Dia adalah karakter yang sangat kuat. Aku tidak sebodoh itu. Aku menambahkan bahan-bahan yang bisa menghilangkan jejak sihir sehingga bahkan Ouyang Huanyu tidak akan pernah menyadari adanya kelainan. Dia sudah membuat persiapan untuk situasi seperti itu, dan dia bukanlah orang yang akan bertarung dalam pertempuran jika dia tidak yakin bisa menang. Lalu apa gunanya botol penawar racun itu? Yan Yu terus bertanya. Mereka melihat kondisi Sangguan Xiao dan Luo Fan membaik setelah mereka meminum penawar racun itu. "Saya memberikan kutukan penghilang pada penawar racun itu agar mereka bisa pulih. Meskipun begitu, kondisi mereka tidak dapat dipulihkan, dan kerusakan yang terjadi selama seharian telah menguras energi mental mereka. Bahkan jika saya tidak memberikan penawar racun itu, kondisi mereka tidak akan memburuk lebih jauh." Shen Yanxiao telah berhasil membantu Ouyang Huanyu dan menghilangkan ancaman lebih lanjut dari lawan-lawannya, itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lebih jauh lagi, hampir merupakan tindakan yang mudah untuk mendorong Sangguan Xiao dan Luo Fan ke dalam lubang tanpa harapan untuk pulih. Setelah penjelasan Shen Yanxiao, teman-temannya memandang bocah nakal yang tampaknya tidak berbahaya itu dengan ekspresi aneh. Seorang ahli terkenal tidak pernah menjadi sosok yang paling menakutkan karena semua orang tahu untuk tidak memprovokasi mereka. Sebaliknya, karakter-karakter yang tampaknya tidak mencolok yang tetap tersembunyi dalam kegelapan itulah yang akan membuat seseorang merinding. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah seseorang telah menyinggung mereka sebelum malapetaka menimpa dirinya sendiri. Bab 454, Formula Tidak Lengkap 2. Shen Yanxiao adalah orang seperti itu. Pada hari-hari biasa, dia adalah orang yang baik dan tampaknya tidak memiliki sifat pemarah atau kemampuan yang menonjol. Akan tetapi, jika ada yang berani melawannya, maka lawannya akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Tak seorang pun yang menduga bahwa di balik topeng lembutnya, tersimpan kekuatan yang mengerikan. Hanya memikirkan kutukan yang sengaja dia tambahkan ke dalam ramuan saja akan membuat orang lain gemetar ketakutan. "Apakah kita diizinkan menulis surat kepada Tang Nasi sekarang?" Qi Xia mendesah. Ekspresi Shen Yanxiao sedikit berubah menjadi lebih baik saat dia mengangguk. "Sudah waktunya untuk mengiriminya hadiah ini. Bocah bau, aku sudah berurusan dengan orang-orang yang pernah menindasmu. Aku harap kau bisa menghabiskan hari-harimu di keluarga kura-kura hitam dengan damai." Sangguan Xiao dan Luo Fan telah lumpuh setelah kejadian itu. Ketika mereka bangun dan mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat membuat ramuan lagi,
mereka hampir menjadi gila. Luo Fan telah berubah menjadi sampah yang tidak berguna dalam semalam, dan kemunduran itu telah mengubahnya menjadi seorang idiot. Dia duduk di asrama setiap hari seolah-olah dia adalah sepotong kayu yang tidak makan atau minum. Fang Qiu khawatir sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memulai perjalanan kembali ke dinasti Bulan Biru bersama murid-muridnya setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Huanyu dan polisi. Kondisi Sang Guan Xiao tidak lebih baik dari Luo Fan, dan bayangannya tidak lagi terlihat di divisi herbalis. Selain itu, polisi juga menghilang bersamanya. Ada yang mengatakan bahwa polisi telah pergi ke dinasti Bulan Biru, tempat herbalisme berkembang pesat, bersama Fang Qiu dan Sang Guan Xiao untuk mencari metode pengobatan. Shen Yanxiao tidak peduli apakah ada kebenaran dalam berita itu. Dia akhirnya dapat melanjutkan kehidupan normalnya dan membagi waktunya di antara 3 divisi. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tidak bisa lagi melihat seseorang yang selalu menjaganya dan selalu berada di sisinya. Tempat tidur kosong di asrama tidak pernah digunakan sejak kepergiannya. Setiap kali Lin Xuan kembali ke kamar, dia selalu takut untuk berbicara dengan Shen Yanxiao. Dunianya menjadi sunyi dan dia agak tidak terbiasa dengan hal itu. Untungnya, ketiga sahabat itu tetap berada di sisinya, dan hari-hari berlalu dengan mereka bertengkar dalam candaan dan kesenangan. Di pagi hari, Shen Yanxiao akan mengikuti Ye Qing berkeliling perpustakaan untuk mempelajari ilmu pengobatan herbal. Ye Qing tampaknya telah menerimanya secara resmi sebagai muridnya saat ia mulai mengajarkan ramuan-ramuan aneh kepadanya. Suatu pagi, Shen Yanxiao berada di perpustakaan seperti biasa, tetapi dia melihat Ye Qing berada di meja dengan setumpuk tanaman herbal. "Guru, ramuan apa yang sedang kamu buat sekarang?" Shen Yanxiao berjalan ke sana sambil bertanya. Ye Qing telah mengoreksi cara dia menyapanya beberapa hari yang lalu, dan mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam tentang alasan di balik tindakannya. Senyum ramah mengembang di wajahnya saat dia melihat Shen Yanxiao. "Ini adalah ramuan yang diminta dekan untuk kubuat. Namun, aku agak malu. Aku sudah punya ramuan ini selama bertahun-tahun, dan aku belum menyelesaikannya." Ye Qing memiliki perkamen menguning yang mencatat semua proses pembuatan ramuan itu. Shen Yanxiao melihatnya sekilas, namun dia terkejut dengan apa yang dilihatnya di kertas itu. Ramuan di tangan Ye Qing adalah ramuan perjamuan darah yang dimaksudkan untuk menyembuhkan Yun Qi. Namun, Shen Yanxiao menyadari ada yang tidak beres. Yun Qi telah memberinya formula ramuan perjamuan darah, dan dia telah menghafalnya. Namun, formula di tangan Ye Qing sedikit berbeda dari miliknya. Walaupun kedua rumus itu tampak hampir identik, ada beberapa bagian yang hilang dalam beberapa langkah penting. Bab 455, Formula Tidak Lengkap 3. Seolah-olah seseorang telah dengan sengaja menghilangkan bagian penting dari formulasi tersebut. Shen Yanxiao tetap tenang dan bertanya, "Ada ramuan yang tidak bisa kamu buat?" Ye Qing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Saya hanyalah seorang herbalis hebat, dan masih banyak herbalis Grandmaster di atas saya. Saya hanya bisa membuat ramuan yang sesuai dengan kemampuan saya. Sayangnya, saya tidak bisa melakukan apapun di luar itu." Ye Qing bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, dia sangat rendah hati. Dia mengerutkan kening saat melihat formula di tangannya dan bergumam, "Yang paling menggangguku adalah bagian-bagian yang hilang. Ketika dekan memberikan formula yang tidak lengkap ini kepadaku, aku tidak terlalu memperhatikannya. Baru ketika aku mulai mengerjakannya, aku menyadari pentingnya bagian-bagian yang hilang. Kami telah bekerja keras untuk meneliti isi yang hilang, tetapi kami hanya berhasil memperbaiki 3 bagian. 3 bagian yang tersisa masih belum jelas." Shen Yanxiao mengerutkan kening diam-diam. Dia tahu bahwa Yun Qi telah memberikan Ouyang Huanyu formula yang lengkap, namun Ye Qing hanya menerima formula yang tidak lengkap. Jelas juga bahwa bagian yang hilang telah dihapus dengan sengaja. Tidak diragukan lagi pelakunya adalah Ouyang Huanyu. Meskipun dia tampak tulus ingin membantu Yun Qi dengan ramuan perjamuan darah, dia telah mengutak-atik formula itu di belakangnya. Jelaslah dia tidak punya niat untuk menyembuhkan Yun Qi. Shen Yanxiao mengepalkan tangannya di lengan bajunya. Dia tidak menyukai Ouyang Huanyu sejak awal karena dekan yang tampaknya lembut dan terhormat itu entah bagaimana terasa berbahaya. Ouyang Huanyu tidak memberikan formula asli kepada Ye Qing karena dia melakukannya untuk membuat ramuan untuk pemulihan Yun Qi. Jika Yun Qi tidak sembuh dari ramuan perjamuan darah,
maka dia harus tetap tinggal di Akademi Saint Laurent. Apakah Ouyang Huanyu berniat menjebak Yun Qi di akademi? Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya, kekuatan Yun Qi telah menurun drastis dibandingkan sebelumnya, mengapa Ouyang Huanyu memaksanya untuk tetap tinggal? Seluruh situasinya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Shen Yanxiao memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat dan bersikap seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Dia berdiri di samping Ye Qing dengan tekun dan mengamati usahanya yang terus-menerus dengan formula yang tidak lengkap itu. Mentornya sangat teliti dalam setiap langkah yang diambilnya, dan dia dapat menjamin bahwa Ye Qing pasti sudah membuat ramuan perjamuan darah jika dia memiliki seluruh formulanya. Lebih jauh lagi, dia akan naik dari seorang ahli herbal agung menjadi ahli herbal agung jika dia menyelesaikan ramuannya. Mengapa Ouyang Huanyu mengabaikan kesempatan untuk mendidik seorang herbalis agung agar Yun Qi tetap tinggal di akademi? Shen Yanxiao memiliki begitu banyak pertanyaan dalam benaknya, dan semua itu ditujukan kepada dekan. Dia segera memutuskan untuk mengunjungi kamarnya malam itu untuk melihat apakah dia bisa mengetahui motif sebenarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti mentornya. Shen Yanxiao memutuskan untuk tidak memberikan seluruh formula itu kepada Ye Qing. Meskipun dia tidak akan mengkhianati kepercayaannya, Ouyang Huanyu akan mendengarnya jika dia telah menyelesaikan ramuan perjamuan darah. Dia tidak ingin ada komplikasi lain sebelum dia bisa mengetahui lebih banyak tentang rencana sebenarnya Ouyang Huanyu. Bab 456, Munafik 1. Segalanya harus menunggu sampai setelah perjalanannya ke ruang dekan malam itu. Cahaya bulan menyelimuti bumi saat malam tiba. Kesibukan akademi pada siang hari akhirnya mereda ketika kristal cahaya di pinggir jalan memancarkan cahaya ke sekelilingnya. Sebuah siluet mungil melaju melewati sebuah gedung, dan gerakannya yang lincah mirip kucing yang bergerak tanpa suara. Kantor dekan di Saint Laurent Academy masih terang benderang, dan Ouyang Huanyu duduk di mejanya sambil menelusuri setumpuk dokumen. Ouyang Huanyu tidak hanya kuat, lembut, adil, dan tegas, dia juga sangat rajin. Dekan Saint Laurent Academy sangat diidolakan oleh banyak orang, dan dia juga merupakan sosok yang disegani di hati setiap orang. Dia selalu memperhatikan semua aspek masalah dan tidak pernah bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Selain itu, dia juga selalu bersikap baik dan ramah kepada para guru dan siswa di akademi tersebut. Kecuali Shen Yanxiao, tidak ada orang lain yang tidak menyukai dekan tersebut. Shen Yanxiao diam-diam menyelinap ke kantor dekan dengan kalung cahaya bulan, dia tidak khawatir jika ada yang akan menemukannya. Karena dia telah menghilangkan semua jejak sihir pada dirinya, dia yakin bahwa dia bisa bersembunyi dari semua orang. Ouyang Huanyu tampak acuh tak acuh saat membolak-balik halaman buku, dan yang terdengar hanya bunyi kertas yang nyaris tak terdengar saat ia membalik halaman. Tolong jangan bilang dia berniat membaca sepanjang malam. Shen Yanxiao berpikir dalam hati sambil menatap Ouyang Huanyu yang tekun. Jika Buddha itu tetap duduk di sana sepanjang malam, maka dia tidak akan dapat menemukan apapun. Dia masih bisa mencari informasi berguna secara acak di sekitar kantor jika dia pergi sebentar. Namun, kecuali dia menjadi tidak terlihat, dia tidak akan bisa melakukan apapun jika dia tetap di sana. Tepat saat Shen Yanxiao diam-diam berdoa agar Ouyang Huanyu menggunakan kamar kecil atau makan, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Dia segera menyusutkan dirinya kembali ke dalam kegelapan saat orang itu memasuki ruangan. Seorang pria berjubah hitam diam-diam masuk ke ruangan itu saat cahaya bulan di belakangnya memanjangkan siluetnya. Seluruh tubuhnya terbungkus jubah besar, dan bayangan telah menutupi wajahnya. Ouyang Huanyu tidak tampak terkejut dengan kedatangan pria itu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menata bahan-bahan di atas mejanya sebelum dia menyilangkan jari-jarinya di depan dadanya sambil tetap tenang dan kalem saat dia melihat kedatangan pria itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih saja berpura-pura sebagai seorang pria bermoral tinggi sepanjang hari. Sebuah suara muda bergema dari pria berjubah hitam itu. Ouyang Huanyu tersenyum tipis. Saya sudah memakai topeng ini begitu lama sampai saya lupa kalau topeng ini ada di sini. Jadi, kenapa Anda datang ke sini? Lelaki berjubah hitam itu duduk sambil menyilangkan kaki rampingnya yang terentang. Saya datang untuk melihat wajah konyolmu dan memberitahu bahwa di sana kekurangan tenaga kerja. Kapan Anda bermaksud mengirim lebih banyak orang? Ouyang Huanyu mengerutkan alisnya. Saya baru saja mengirim sejumlah orang beberapa bulan yang lalu. Bagaimana Anda melakukannya dengan begitu cepat? Pria itu menjawab, kami mengalami beberapa masalah baru-baru ini,
dan orang-orang kami berjuang melawan beberapa kecelakaan. Kapan Anda akan mengirim dukun yang telah Anda janjikan kepada kami? Shen Yanxiao terkejut. Siapa yang dikirim Ouyang Huanyu, dan mengapa dia harus mengirim seorang dukun? Apa yang terjadi? Bab 457, Munafik 2. Saya ingin mengirim polisi, tetapi sesuatu yang buruk terjadi pada muridnya, jadi dia berangkat ke dinasti Bulan Biru. Anda dapat meminta orang-orang Anda untuk menghubunginya di sana karena saya telah memberitahunya tentang hal itu. Pria berjubah hitam itu merenung sejenak sebelum berkata, karena dia sudah berada di dinasti Bulan Biru, seharusnya tidak ada masalah dengan polisi lainnya. Bagaimana dengan Ye Qing? Jantung Shen Yanxiao tiba-tiba berdebar kencang. Mereka mengincar Ye Qing. Ouyang Huanyu tampak tak berdaya saat dia menghela napas dan berkata, Ye Qing selalu teguh pada keputusannya. Dia tidak pernah mengubah pendapatnya bahkan setelah bertahun-tahun. Aku belum berani memberitahunya semua detailnya. Apakah Ye Qing sesulit itu untuk ditangani? Dia pasti seperti balok kayu meskipun kamu sudah berusaha selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, kamu harus segera mengirim seorang herbalis hebat. Jika kita tidak bisa mendapatkan Ye Qing, maka kita harus menggunakan herbalis hebat lainnya, kata pria itu dengan enggan. Aku akan mengaturnya dalam beberapa hari ini. Ouyang Huanyu mengangguk. Oh ya, bagaimana dengan Yun Qi? Orang tua itu sudah lama bersamamu, apakah kamu bisa mengubah pikirannya? Ketika pria itu tiba-tiba menyebut Yun Qi, bel alarm berbunyi di benak Shen Yanxiao. Ouyang Huanyu langsung mengerutkan alisnya saat nama Yun Qi diucapkan. Jangan sebut-sebut dia, menurutku dia terbuat dari batu. Sebelum aku sempat mengatakan lebih dari 2 patah kata, dia pasti sudah mengusirku. Pria berjubah hitam itu terkekeh. Sepertinya dia masih sama. Orang itu dan aku telah mencoba untuk membuatnya berada di pihak kita, tetapi dia berhasil menghindari kita. Akhirnya, dia bersembunyi di pegunungan dan hutan. Bagaimanapun, jika kamu tidak dapat mengubah pikirannya, maka kamu tidak boleh membiarkannya pergi atau memulihkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Jangan khawatir, aku telah mengubah formula yang kuberikan pada Ye Qing. Bahkan setelah 1 abad, Yun Qi tidak akan pernah mendapatkan ramuan perjamuan darah yang asli. Namun, dia baru saja menerima murid baru. Seorang murid, orang tua itu masih berani menerima murid. Apakah dia lupa bagaimana semua mantan muridnya berakhir? Pria itu tersenyum tidak ramah. Karena kau tidak bisa memengaruhi Yun Qi, mungkin kau bisa mulai dengan muridnya. Meskipun keterampilan orang tua itu telah menurun, pencapaiannya sebagai penyihir tidak ada bandingannya. Jika dia punya pikiran untuk mengajar, maka aku yakin muridnya tidak akan kekurangan bakat. Jika memungkinkan, mungkin kau bisa membawa muridnya ke pihak kita. Yukin selalu menghargai muridnya, jadi jika kau bisa mengendalikan muridnya, maka dia mungkin akan menyerah begitu saja. Ouyang Huanyu menatap pria itu sambil mendesah lalu berkata, aku belum bisa mengenali murid barunya. Aku telah menunggu di divisi penyihir, tetapi bahkan setelah sekian lama, aku harus kembali dengan tangan hampa. Kurasa murid itu telah menggunakan beberapa trik untuk menghindari sihir persepsiku. Pria berjubah hitam itu terkejut mendengarnya. Dia menghindari sihir persepsimu. Yah, Yun Qi punya benda yang bisa melakukan hal itu. Namun, benda itu juga merupakan sesuatu yang dia hargai jadi dia tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Dia pernah menggunakannya saat menghindari kejaran di akhir Warlocks, jadi bagaimana dia bisa memberikannya? Kau harus lebih memperhatikannya. Saya mengerti, kata Ouyang Huanyu sambil mengangguk.